Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di Brastagi. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum sarapan pagi. Narai kabar semuanya. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai dingin menggigil. Bagaimana saya mau ceramah kalau yang sebelah kanan memanggil-manggil? Jadi biar supaya adil, 20 menit ke depan, 20 menit ke kanan, 20 menit ke kiri. Setuju? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. Jadi izinkan saya ke depan dulu, yang sebelah kanan fokus aja. Mengapa kita bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh barokah ini? Jawabannya mudah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya karena Allah. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Ikhtiar pertama kenapa acara ini terwujud adalah karena ada persaudaraan. Betul? Bayangkan kalau semua ini tidak merasa bersaudara. Siapa yang mau tausiah besok? Abdul Somad. Ngapain kita datang? Dia bukan saudara kita. Siapa lu, siapa gua? Tapi karena menganggap Abdul Somad ini adalah saudara yang selama ini dilihat di www.youtube.com, rindu masyarakat. Dalam hati jamaah ente aja kegeeran. Akhirnya padahal tadi malam sholat tarawih, sholat witir, lalu kemudian tadarus, tidurnya kurang, apalagi ibu-ibu masak sahur, membangunkan anak dan suami, menyiapkan semuanya, lelah, ngantuk, letih. Bayangan saya ini paling-paling Masjid Islamic Center Murung Raya paling 2-3 sok aja jamaahnya. Tiba-tiba saya lihat mobil panjang. Oh, ngantri solar. Ternyata pom bensin tutup. Kenapa ini panjang? Ternyata tidak dikasih masuk. Parkir jamaah. Artinya apa? Kelelahan menjadi hilang karena perasaan bersaudara. Begitu sampai di depan pintu gerbang, ini rasanya tidak bisa masuk ke dalam. Saya pesankan ke tim, tolong cari pintu dari belakang. Saya tidak sanggup menembus ini. Cari pintu supaya kita bisa langsung ke pentas. Tidak ada pintu lain Pak Ustadz. Jadi kita menembus ini. Iya. Siapa yang akan mengamankan kita? Ternyata di sebelah kanan ada banser, di sebelah kiri ada kokam. Kokam dan banser bergandeng tangan. Allahu Akbar. Di sebelah kanan ada Babinsa, di sebelah kiri ada Babin Kamtipmas. Bapak polisi dan TNI mengamankan. Dari mana? Memangnya ada teroris? Memangnya ada gerakan radikal? Memangnya ada penjahat? Tidak ada. Yang ada hanya emak-emak garis keras. Ustadz, ada juga yang berhasil menarik baju, hampir sobek. Begitulah kalau persaudaraan ini bisa terwujud. Kenapa Abdul Somad bisa tegak di sini, tapi suaranya sampai ke ujung jamaah? Karena teknisi sound system menganggap saya saudara. Bayangkan kalau mereka sakit hati. Ini Abdul Somad aja mau ceramah di depan, akhirnya dia kerjain ini, dia habiskan baterainya. Tiba-tiba suara putus-putus. Jamaah.
kita. Mana bisa? Tapi karena semuanya merasa bersaudara. Yang memberikan kata sambutan ke depan, Ketua Panitia, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda Provinsi. Tidak ada dipanggil ke depan. Berikut ini kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang karpet. Padahal kaki kita bisa naik ke atas ini. Berikut ini yang akan menyampaikan kata sambutan sepatah dua patah kata. Mereka yang sudah memperindah pentas kita, yang menanam bunga-bunga bisa indah semerbak. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Tapi catatan malaikat tidak pernah melupakan mereka. Inilah persaudaraan. Bisa jaga persaudaraan? Bersaudara sampai surga insyaallah. Amin. Belum ada yang bertanya Abdul Somad ini sukunya apa. Dia datang jauh dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru Riau naik pesawat ke Jakarta, transit di Cengkareng, lalu kemudian ke Banjarmasin, dari Banjarmasin lalu kemudian nggak ingat lagi mutarnya kemana-mana, sampai ke Muara Tewe, lalu kemudian dijemput oleh Bapak Wakil Bupati sampailah ke Murung Raya. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang berbuat baik kepada kamu hingga acara ini terwujud, kita bisa bertemu bertatap muka, bersilaturahim di bulan yang penuh dengan barokah, di waktu yang paling baik, waktu subuh. Apa doa Nabi untuk waktu subuh? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan keberkahan pada umatku di waktu pagi, waktu subuh. Semua yang hadir ini mendapatkan keberkahan insyaallah. Amin. Nanti acaranya di mana ya Pak? Biasanya acara dalam masjid, kita acaranya di luar masjid. Kenapa tidak dalam masjid? Bayangkan kalau sebanyak ini masuk ke dalam masjid, meledak masjid kita. Tapi Ustaz Somad, kalau bisa kita agak siang dikit, nunggu matahari terbit. Kenapa? Karena pentasnya gelap. Buktinya sekarang terang benderang. Masya Allah, tabarakallah. Matahari bersembunyi di balik awan. Dia tidak mau terbit. Kenapa? Aku tak ingin kau kepanasan. So sweet. Begitulah kalau orang sudah bersaudara. Saudara-saudara satu, udara, perut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Bapak, Ibu, saya, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, berbeda seragam, berbeda jabatan, berbeda baju, tapi kita semua adalah seudara, berasal dari satu perut, perut Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Yang tidak keturunan Adam tolong angkat tangan. Yang tidak keturunan Adam itu burung merpati. Itu adalah kamera yang sedang melihat bagaimana masyarakat Murung Raya di waktu pagi. Mari kita lambaikan tangan ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turunkan tangan, jangan lama-lama nanti ketiak basah.
Begitu bersolawat, langsung satu lagi drone naik ke atas. Drone aja berdua, masa kamu jomblo? Artinya kalau masih sendirian, belum ada saudara, banyak-banyak solawat, bukan somat. Susah jodoh, solawat. Susah rezeki, solawat. Susah punya anak, solawat. Suami nggak sholat, solawat. Sudah solawat nggak juga sholat, hanyutkan ke sungai. Jangan Pak Ustadz, buah hati belayan jiwa. Kalau kita sayang, kita tidak akan marah-marah. Betul? Kalau kita sayang, tidak akan benci. Kita doakan dia dapat hidayah, supaya Allah bukakan pintu hatinya. Saudara kita yang belum sholat, belum puasa, belum menghadap Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada saudaraku, kawan sekantorku, temanku, sahabatku, karena aku ingin bersaudara sampai ke surga Jannatul Firdaus. Orang bersaudara itu tidak ingin masuk surga sendirian. Ada orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua aja, yang lain jangan. Kata Nabi, doa apa ini? Orang beriman itu doanya bersama. Makanya dia minta pakai dalam bentuk jamak. Kami, bukan aku, bukan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersama. Kata Ustadz, bersaudara, kenapa kami dipisah antara laki-laki dan perempuan? Karena tidak mahram. Maka laki-laki semua, nggak ada perempuan. Perempuan semua, ada beberapa laki-laki. Mereka mengamankan, bukan laki-laki yang ingin jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persaudaraan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dilempar pakai batu, lalu kemudian berdarah kakinya. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau sampai darah di kakimu itu menetes sampai ke tanah, kuratakan mereka semuanya, hancur mereka semua. Nabi mengusap kakinya supaya jangan sampai darahnya menetes ke tanah. Begitu kasih sayang dia. Bayangkan kalau Abdul Somad dilempar orang pakai batu, datang malaikat Jibril, hai Abdul Somad, kalau sampai darah di kakimu menetes, kuratakan mereka semua. Langsung saya injakkan ke tanah, ratakan mereka semua, hancurkan biar mampus mereka semua. Karena Abdul Somad persaudaraannya masih kurang, tapi dia ceramah persaudaraan, ngomong menggerakkan lidah mudah, tapi bersaudara, masya Allah, tabarakallah. Jaga persaudaraan, jangan hanya karena perbedaan masalah khilafiyah, masalah tarawih, masalah subhanal malikil ma'bud, masalah usolli fardhas subhi, masalah Allahumma hdina fiman hadait. Dulu anak-anak muda NU dengan anak-anak muda Muhammadiyah debat, nggak selesai debat, berargumentasi masalah sholat subuh pakai tarawih, sholat subuh pakai kunut atau tidak. Yang satu mengatakan pakai kunut, yang satu mengatakan nggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi, karena sama-sama nggak sholat subuh. Nggak benar itu Pak Ustadz. Buktinya adik-adik dari Banser sholat subuh datang dalam keadaan puasa mengamankan acara subuh ini. Adik-adik dari Kokam datang tadi ketika matahari belum tampak, masih berkabut, masih belum jelas bajunya, sama-sama loreng. Susah saya membedakan mana Banser, mana Kokam, mana tentara. Tapi seketika terbit matahari mulai menampakkan, walaupun tertutup kabut, mulai agak nampak dan jelas. Walaupun berbeda seragam, tapi isinya tetaplah terdiri dari darah, kuku, daging, tulang, bulu. Kalau disobek kulitnya keluar darah, disobek kulitnya keluar urat, berarti saudara kita. Nanti kalau ada makhluk disobek kulitnya keluar kabel,
berarti transformer. Disobek kulitnya, keluar kabel, berarti Robocop. Selama masih berdarah, selama masih luka, merah darahku, putih tulangku, engkau adalah saudaraku, diikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga NKRI? Takbir! Merdeka! Sallu ala Nabi! Ustadz ini suaranya menggelegar kayak mau perang aja. Kenapa suara Ustadz menggelegar? Tadi malam kan sudah tablik akbar di Muara TV 70 menit nggak habis suaranya. Saya berpikir ini suara besok subuh mungkin kultumnya suaranya slow aja. Pada subuh kali ini kita akan membahas tentang malam pertama di alam barzah. Kenapa subuh ini masih menggelegar? Ini gara-gara Pak Wakil Bupati pas sahur tadi dikasih makan paku. Ustadz Somad, selamat datang di kediaman, silakan cicipi sahurnya. Ini sayur apa Pak? Paku. Jauh-jauh terbang 3 jam sampai kemari, naik mobil, tidur di mobil, bangun belum sampai juga, tidur lagi, tiba-tiba bangun. Bangun Ustadz, bangun. Ada apa? Ada KPK. Hah? Kenapa KPK? Rupanya komunitas penggali kubur. Dikasih saya topi, dikasih saya baju. Selama di perjalanan ini, tim ini nggak ada yang mau foto sama saya. Begitu saya pakai baju komunitas penggali kubur, semua minta foto. Saya bilang, ini komunitas ini untuk apa? Ada saudara kita yang tidak mampu Pak Ustadz memandikan jenazah, menguburkan, menyiapkan pakaian, menyiapkan kain kafan, keluarganya fakir, miskin. Apalagi ketika Covid kemarin, sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing, dipatok ayam. Tapi begitu datang komunitas penggali kubur, tidak hanya sekedar menggali. Kalau dijemput KPK yang di Jakarta masih bisa pulang. Tapi kalau KPK yang dari Murung Raya yang menjemput, pulang pun dia kita nggak mau nyambutnya. Karena jenazah. Kenapa bangkit ide-ide ini? Karena rasa bersaudara. Siapakah orang Islam? Orang yang sholat ke masjid nggak pernah tinggal. Betul. Siapa orang Islam yang pakai jubah, yang topi putih, yang bersorban? Tidak salah. Tapi Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, menjaga hati perasaan orang lain, jangan terluka karena lisannya, jangan tersinggung karena tangannya. Ada orang Islam, sholatnya rajin, puasanya rajin, sudah haji ke Makkah bolak-balik, duitnya banyak, kaya. Tapi kalau bicara, lidahnya seperti kukuran kelapa, berputar terus, nggak mau tahu hati orang sakit. Habis kelapanya, batoknya pun dia. Mana tahu ada tetangga, kawan, sahabat, jiran, sekantor yang begini, kasih tahu dia, hei kukuran kelapa. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi ini. Jaga perasaan orang. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang Islam, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Yabitu syab'anan, tidur lelap di tengah malam. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan, tak pernah mau tahu dengan tetangga. Jadi sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah mengasah rasa persaudaraan dengan lapar. Lapar itu tidak bisa diceritakan rasanya. Kalau ada orang melaksanakan, hadirilah pelaksanaan seminar dengan tema lapar. Panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, protokolnya kenyang, MC-nya lagi dipoto. Bagaimana orang berbicara lapar yang berbicara dalam keadaan kenyang?
rasakanlah lapar dari sahur. Sekarang memang masih slow, tapi coba kalau jam 1 jam 2 nanti. Makanya saya mau ceramah hanya habis subuh, kajian duha, kultum zuhur. Beberapa undangan dari 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, undangan ceramah menjelang berbuka puasa, saya terus terang mohon maaf belum bisa. Kenapa? Karena ceramah yang paling lama rasanya ya waktu mau buka itu. Rasanya jam ini mati nggak bergerak. Tapi kalau pagi masih segar ketemu dengan jamaah, Masya Allah, tabarakallah. Rasanya kalau sudah jam 2 siang, semua mau ditelan, lapar, haus, melihat sungai Barito mau diisap, habis semuanya. Tapi begitu datang Murung, itu nama sungai kan? Murung Raya, sungai yang besar. Jadi jangan sampai nanti jamaah di Sumatera, di kampung saya nggak tahu, disangkanya orang di Murung Raya ini murung semua. Murung itu nama sungai. Orang kalau sudah haus di bulan suci Ramadan, semua sungai, danau-danau mau dia minum. Ngelihat orang pakai baju merah, dia sangka semangka. Mohon maaf ya. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya kalau sudah bulan puasa ini, azan zuhur pun kedengarannya seperti azan maghrib. Maka pastikan bahwa itu adalah azan maghrib. Alhamdulillah, masuk seteguk 2 teguk air, masuk 2-3 butir. Makanya kalau berbuka itu yang ganjil-ganjil, 1 butir, 3 butir korma. Kamu udah berbuka? Sudah Pak. Berapa? 3 butir, 3 kotak. Itu perut apa kontainer? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia makan, cendolnya enak, bubur kacang hijaunya enak, bakwannya enak, jangan bayangkan nanti air liur menetes. Dia tidak sampai hati kalau cuman tenggorokan dia yang merasakannya. Karena ada saudaranya di belakang, ada tetangganya di samping. Siapa saudara kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Pernahkah kita perhatikan mereka makan buka puasa apa? Antarkan sirup agak 1 botol, setengah botol Pak Ustadz, yakinkan bahwa dia tidak sudah habis tanggal expire. Kalau mau sedekah kasih buka puasa sebelum berbuka jam 4 sore, antarkan sebelum azan maghrib. Ini sekarang banyak juga orang ngasih ke tetangga, ke sahabat, ke yatim, ke fakir, ke duafa jam 11 malam. Buka daripada basi, antar ke anak yatim. Anak yatim cicipi kolak, rasanya kok asam mak, habiskan aja nak, sedekah. Jam 11 makan, jam 12 meninggal. Pas diperiksa gara-gara kolak basi. Kau lebih dulu masuk neraka jahanam sebelum Abu Lahab. Kenapa? Karena kau tak peduli kepada saudaramu. La yu'minu ahadukum, imanmu tidak diakui hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Sebelum kau tempeleng pipi orang, tempeleng pipimu sendiri. Sebelum kau cubit tangan orang, cubit dirimu sendiri. Makanya puasa tidak diterima kalau tidak membayar zakat fitrah. Sebagai apa? Ungkapan aku sudah selamat dari bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin teruskanlah. Alhamdulillah Pak Ustadz Somad. Dulu kawan saya, tetangga sahabat saya itu orangnya pelit. Kalau pas lagi makan sama dia, giliran bayar pula-pula mencret. Tapi sejak ceramah Ustadz Abdul Somad di Murung Raya, dia sekarang orangnya dermawan. Dulu kalau lewat kotak 2000 Pak Ustadz, sekarang 2500. Ya Allah, orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang tak peduli kepada saudara, bukakan pintu hatinya ya Allah. Amin.
salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekarang banyak orang nggak peduli sama orang lain. Anaknya akikah nggak datang, anaknya nikah nggak datang, anaknya walimah nggak datang, anaknya ninggal nggak datang, bapak ibunya tahlilan nggak datang. Ketika ditanya, kamu kok nggak datang? Aku kan udah posting di wall FB. Ketika ninggal, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Satu RT komen, amin 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 amin. Ketika ada yang sakit, mohon maaf ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin 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 amin. Ketika ada anak yang walimah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin 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 amin. Saya khawatir nanti pas kamu mati nggak ada yang ngurus jenazah, semuanya posting amin 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 amin, baru kau tahu rasa. Itu tidak terjadi di Murung Raya. Kenapa? Karena mereka semua datang. Ini yang datang ini ruhnya apa jasadnya? Jasad. Jadi selama ini yang dengarkan ceramah Ustadz Somad itu tidak ketemu langsung. Sebenarnya kami ceramah Ustadz Somad udah selalu kami lihat. Di mana? Di channel Ustadz Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hari ini kami mau melihat secara nyata Ustadz Somad. Masya Allah, tabarakallah. Yummy. Kau pikir makanan? Sorban hadiah. Dari siapa? Enggak kelihatan. Saya begitu sampai tadi gini tanganmu, takut jatuh. Bayangkan kalau sempat tadi jatuh, sakitnya nggak seberapa, malunya. Kamera semua viral. Langsung besok komen, Abdul Somad di Murung Raya jatuh. Sampai ke atas langsung dipasangkan sorban, nggak kelihatan mana orangnya. Hijau, peci merah, sorban hijau. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada yang muji, puji aja sendiri. Ternyata dari jauh tadi cuma nampak kelihatan menaranya. Masya Allah, cantik indah masjidnya. Mudah-mudahan kita sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Lihatlah filosofi masjid. Masjid itu yang paling kuat kan pondasinya, lantainya. Itulah pupuk persaudaraannya. Tapi yang tampil ke depan hanyalah menaranya. Suburnya Murung Raya sampai tumbuh. Betul kata mereka, Indonesia ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Aduh, mohon maaf tersinggung orang Murung Raya. Padahal saya bicara fakta dan data. Di Arab kalau mau nanam itu mesti ada satu keran air di bawah. Di tempat kita Masya Allah bunga-bunga indah, cantik, melati, harum semerbak. Rupanya bunga plastik. Ini bunga palsu Pak Ustadz. Ini daunnya palsu Pak Ustadz. Yang asli itu kan cuma hatiku padamu. Boleh dipakai. Tapi sama istri, jangan sama istri orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kubah, biarlah aku yang tampil ke depan. Kata menara, biarlah aku yang tampil ke depan. Padahal kalau pondasi ini rapuh, sudah lama tumbang. Betul? Itu di dalam pintu gerbang itu, di dalamnya ada besi yang gagah perkasa, tapi besi tidak pernah menampakkan dirinya. Yang tampil di luar hanyalah cat. Cat yang paling lunak dan mudah mengelupas. Kata besi, biar aku di dalam. Kata batu bata, biar aku di dalam. Kata batu kerikil, biar aku di dalam. Kamu saja yang di luar. Yang tampil nampaknya dalam acara tabligh akbar ini Abdul Somad. Abdul Somad inilah yang paling lemah di antara semua. Yang kuat siapa? Pak Sekda.
Yang kuat siapa? Pak Wakil Bupati. Yang kuat siapa? Bapak Kapolres. Yang kuat siapa? Bapak Dandim. Mereka adalah batu bata dan batu kerikil. Yang ceramah ini batu bara. Namanya Abdul Somad batu bara. Batu keras, bara menyala. Pas dilihatnya ternyata lembut seperti sutra. Itu nama kampung di Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan mudah dirusak persaudaraan kita ini oleh sosmed. Hanya gara-gara postingan tersinggung. Allah, mentang-mentang mobil baru langsung tersinggung. Kamu nyindir mobil saya ya? Enggak. Yang kau sindir siapa? Tetangga yang lain. Akhirnya rusak persaudaraan. Komen, caci maki, sumpah serapah. Kenapa tidak klarifikasi? Kasih tahu, aku memang mobil baru tapi kredit. Dari klakson aja kau dengar kredit, 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 kredit. Alah, mentang-mentang rumah baru sombong, angkuh, ditegur nggak ngelihat. Bolak-balik kemarin ku panggil, apa kabar? Malah nggak ngelihat sama sekali. Dasar sombong. Aku dari rumah sakit. Dokter apa? THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Nggak dengar ini sekarang. Rupanya budek. Mohon maaf yang budek. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu saja. Jangan tersinggung. Nanti saya cerita budek yang nggak bisa dengar tersinggung. Cerita mobil kredit yang punya mobil tersinggung. Mau pulang nggak bisa juga, parkir lagi padat. Akhirnya dengar tersiksa. Pulang-pulang darah tinggi naik, jantung koroner naik, sakit kepala naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Bersaudara tidak pernah tersinggung, bersaudara tidak pernah menyinggung. Selama tausiah ini ada Abdul Somad menyinggung? Kalau saudara kita salah, kasih tahu. Janji kalau Abdul Somad salah mau kasih tahu? Janji? Janji? Padahal sudah Abdul Somad sudah salah, kenapa nggak dikasih tahu? Salahnya apa? Waktu 20 menit udah lewat. Sudah offside. Masya Allah. Tadi saya mulai jam 5:30, sekarang sudah pas jam 6. 30 menit untuk bagian depan. Kenapa yang kanan tidak mengingatkan? Karena mereka mengatakan itu jatah saudaraku, biarlah untukmu saudaraku. Begitu ya. Padahal di awal tadi, Ustaz, 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 kalau Tuhan pergi ke Madinah jangan lupa memakan rambai. Sudah lama saya berceramah, baru inilah kena lambai. 10 menit karena sudah dihabiskan. Mohon maaf guru-guru, kita bisa jaga persaudaraan. Kesana tadi cerita persaudaraan, sekarang bagian ke kanan, kita bisa jaga persaudaraan kalau kita ngerti makna persaudaraan, punya ilmu persaudaraan. Maka ajarkanlah anak-anak kita ilmu. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu untuk kaya. Ilmu apa? Ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu supaya dia cepat dapat jodoh. Ilmu apa? Ilmu pelet. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu kalau dia sakit hati supaya hatinya tenang. Ilmu apa? Ilmu santet. Bukan. Ilmu itu akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ilmunya baik, akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ilmunya jahat, dia juga akan menjadi dosa hari kiamat. Ibu-ibu, ajarkanlah anak-anak ilmu yang baik supaya anak jadi soleh, bukan soman. Anaknya dibawa pakai baju training, jadi menteri olahraga. Anaknya dibawa pakai peci putih, jadi menteri agama. Anaknya dibawa pakai jilbab panjang, jadi ibu dharma wanita. Masya Allah. Ini mengajarkan anak-anak.
Padahal ini anak mestinya mau tidur pagi, libur sekolah karena bulan puasa. Apa kata ibunya? Ya udah biarkan aja tidur pagi. Tapi ini Pak, kan waktunya sholat subuh, libur, masa sholat terus? Tapi ketika diajarkan kepada anak, ngantuk-ngantuk nggak apa-apa nak, anak-anaknya nggak ngantuk tuh, anak-anak, malah ibunya yang ngantuk. Enggak, bercanda aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita pun tidak bisa mendidik anak kita. Saya pergi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad pulang. Kalau perginya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin pulang. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di Pekanbaru. Anak kita pun dididik orang lain. Saya ceramah tabligh akbar di stadion Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang menonton. Sanggup saya ceramah. Tapi begitu disuruh ceramah di depan anak TK, mati kutu. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Somad di depan anak TK. Lalu saya pun ceramah 5 menit, nggak ada yang peduli. Gawat ini, kata saya. Saya udah putus asa, mau ditutup tausiah takut nanti jamaahnya tersinggung. Akhirnya Allah kasih hidayah, saya panggil pawangnya. Ibu kepala TK silakan maju, datang. Anak-anak, lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Anak-anak baik, tenang semua. Ternyata ada pawangnya. Jangan sangka ibu hebat walaupun dokter spesialis. Jangan sangka bapak hebat walaupun bapak ulama, profesor, bintang 5, bintang 7, jangan sakit kepala. Anak kita dididik oleh guru. Maka yang punya tanah banyak di Murung Raya, wakafkanlah tanah untuk TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, supaya anaknya mengerti rasa bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap mewakafkan tanah untuk sekolah tahfiz Quran? Dari bunyinya macam nggak percaya. Siap mewakafkan tanah untuk TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran? Sekali lagi kutanya, siap mewakafkan tanah batu bata kerikil untuk buat sekolah pesantren tahfiz Quran? Jangan ada dusta di antara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini akan berakhir. Apa kata Pak Sekda ketika sahur tadi? Ustadz Somad tidur di rumah ini, Kiai Haji Zainuddin MZ dulu tidur di sini. Ustadz Somad tidur di sini, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dulu tidur di sini. Lalu saya pun terdiam. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekarang Ustadz Abdul Somad tidur di sini. Sampai masanya akan meninggal. Yang tinggal hanya kenangan. Nanti hari berganti, musim berubah, datang penceramah kemari. Tidur lagi di sana. Apa kata Pak Sekda? Waktu itu mungkin udah jadi gubernur atau apa gitu. Lalu kemudian kata beliau, dulu Kiai Haji Zun MZ tidur di sini, Ustadz Jeffrey tidur di sini, almarhum Ustadz Abdul Somad juga tidur di sini. Kita meninggalkan apa? Saya tidak punya tanah di Murung Raya. Saya tidak punya duit banyak untuk mewakafkan batu bata, kerikil, besi, kosen pintu, AC dan kipas angin. Tapi saya mengajak kepada jamaah yang kaya-kaya, wakafkanlah tanah. Nanti anak-anak akan mengaji pagi, petang, siang dan malam. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Setelah kita mati dimakan cacing tanah, dia akan tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustadz Somad. Setelah Ustadz ceramah di Murung Raya banyak perkembangan. Apa yang berkembang? Sampah banyak tinggal. Bukan. Hebat tausiah Ustadz di Murung Raya kemarin.
Apa hebatnya? Masjid jadi kotor? Bukan. Saya ingin ada perubahan tentang tanah wakaf, infak, dan sodakoh. Amin. Setelah Ustaz tausiah di Murung Raya kemarin, banyak jamaah yang nelpon mau mewakafkan tanah. Kata Pak Kiai, kata pimpinan pondok pesantren, tapi Pak Ustadz, apa tapi? Semua tanahnya bermasalah. Ketika dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ternyata suratnya tumpang tindih. Pas ditelepon, kenapa Bapak wakafkan tanah yang bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka saya wakafkan. Bapak punya mobil, ibu punya uang. Kalau meninggal dunia, apakah mobilnya dibawa? Ada mobil yang bisa dibawa. Mobil apa? Mobil wakaf. Hah? Yang ada kan tanah wakaf. Mobil wakaf ada? Ada. Kami di Pekanbaru buat mobil wakaf. Yang naik mobil itu gratis. Syaratnya 2, sakit meninggal. Namanya mobil ambulan gratis untuk fakir miskin dan du'afa. Perlu kita buatkan. Rumah nggak bisa dibawa, mati. Yang nyari arsiteknya ibu, yang nentukan kamar mandinya di sini, toiletnya, wastafelnya, dindingnya cantik, pernak-perniknya ibu. Tapi ketika ibu meninggal, Ustaz Somad kalau ceramah selalu yang meninggal itu pasti ibu-ibu. Oke, kita balik sekarang. Bapak meninggal, ternyata nggak ada yang marah kalau bapak meninggal. Tapi begitu saya bilang ibu meninggal, oi, katanya dalam. Dia nggak setuju. Kita akan meninggalkan apa? Ibu luar biasa, SPPD, keluar kota, dapat gaji, beli cincin. Dapat lagi gaji 13, beli rantai. Dapat lagi uang tunjangan, beli anting. Dapat lagi bingung mau dipasang di mana, gelang kaki. Bunyi begerincing, kalau dia lewat kerincing, 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 kerincing. Ustadz ceramah semua mata ngeliat dia. Begitu meninggal dunia, jam 1 malam datang orang ngambil tang untuk mencopot emasnya. Ya, Ustadz Somad cuma mau nunjukkan cincinnya yang baru. Seumur-umur saya ceramah, baru inilah dikasih orang cincin batunya 4 sekalian. Itu hanya terjadi di Murung Raya. Orang Murung Raya yang ngasih. Mana boleh laki-laki pakai cincin emas, Pak Ustadz? Warnanya aja emas, isinya perak. Tapi sebelum yakin emas, nanti kita cek. Kalau emas saya nggak akan pakai. Terus ya saya kasih istri saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan tanahmu luas sejauh mata memandang. Silakan rantaimu besar setiap kali kondangan. Gatal ya. Silakan gelangmu besar setiap kali kondangan. Udah jam berapa? Tapi sampai masanya semua akan tinggal. Bapak juga begitu, Pak. Sayang sama ibu luar biasa, buah hati belayan jiwa. Mama kalau beli kangkung 2 ikat dengan lama-lama ya, setengah napasku pergi. Tapi sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa, mati. Hidup hanya tinggal kenangan semata. Tapi yang mewakafkan tanah, yang memperjuangkan berdirinya masjid megah, cantik dan indah. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tangan hamba Allah lebih bermakna daripada ilmu yang menggumpal di dalam kepala. Ini masjid. Abdul Somad ceramah bolak-balik. Marilah kita kumpulkan uang untuk mendirikan masjid. Disebarkan kota, isinya 2000 sobek. Tapi begitu dengan tanda tangan APBD berdiri masjid. Allahu Akbar. Tanahnya luas, pintu gerbangnya mantap, masjidnya cantik dan indah. Ustaz kok tahu? Kan belum masuk. Dari sampulnya sudah kelihatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkan anak-anak kita, kamu mesti kaya nak. Tapi kalau kamu kaya, nanti kamu buatkan sekolah tahfiz Quran gratis. Amin. Kamu mesti punya kekuasaan nak. Kamu mesti jadi bupati nak.
kamu mesti jadi gubernur nak. Tapi kalau kau jadi bupati dan gubernur, dirikan Islamic Center, bangun masjid, bantu fakir miskin dan duafa, dirikan Islamic Center, buatkan sekolah gratis. Inilah yang menjadi pesan sampai hari kiamat. Adapun mengumpulkan orang banyak, kita sudah berhasil, alhamdulillah. Saya mau selesai ini, pulang dari sini langsung cari pondok-pondok pesantren. Ada pondok pesantren Nailul Autar, ada pondok pesantren Al-Hijrah, ada pondok pesantren. Ustaz kok taunya cuman 2 itu aja? Cuman itu yang tadi ketemu. Tapi pondok-pondok yang lain datangi, tanya, assalamualaikum Pak Kiai, guru. Waalaikumsalam. Berapa anak di sini yang belum bayar uang sekolah? Yang yatim berapa? Yang nggak bisa ikut ujian berapa? Yang nggak naik kelas berapa? Gaji guru yang belum dibayarkan berapa? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Maka insya Allah selamat anak-anak kita. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, 5 pelajaran. Agamanya mana? Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa anak mesti belajar fikih? Supaya dia tahu memandikan jenazah bapak, ibu, Pak Ustadz juga. Kenapa dia mesti belajar akidah? Supaya dia tahu sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Dia pelajari sifat 20 di sekolah. Kenapa dia mesti belajar tajwid? Supaya dia tahu kalau ditanya, nun mati ketemu dengan qab apa nak? Min qablikum. Anak-anak sekarang sudah banyak yang nggak tahu. Kalau nun mati ketemu dengan qab gimana nak? Qabnya lari karena takut sama nun mati. Gimana anak kita mau selamat? Ini kita ajarkan kepada mereka semua. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia menikah, dia mengandung, dia punya anak, dia bersolawat, dia didik anaknya dengan pendidikan yang baik. Anak kecil umur berapa? Pakai jilbab panjang, Masya Allah, dibiasakan dari kecil. Itu kok nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu pondok pesantren. Tadi saya sudah buat endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, terutama yang berada di Kalimantan Tengah, bil khusus yang ada di Murung Raya, mari kita support pembangunan pesantren Al-Hijrah. Sudah ada kelasnya, tapi tidak muat karena santrinya 200 orang, sebagiannya numpang di rumah warga. Mari kita serahkan yang paling besar batu kerikil. Kalau nggak ada batu bata, nggak ada juga pasir, pasir pun nggak ada, mati aja. Anak-anak baca Quran pagi, petang, siang, malam. Kita sudah sendirian di alam kubur, di alam barzah. Anak-anak kita mungkin lupa, istri kita mungkin sudah nikah lagi dengan berondong manis, suami kita mungkin sudah punya hidup yang baru, tapi kita tetap kekal abadi menanti hari kiamat. Dan yang mengalir itu adalah sodakoh, kok somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Kenapa Ustadz tadi pas ke depan persaudaraan? Karena laki-laki dan perempuan bersaudara. Kenapa pas ke arah ibu-ibu di sebelah sana kanan ini kok banyak cerita sodakoh? Karena kan suaminya yang cari uang, betul, tapi yang megang dompet mereka. Dompetnya sama suami, Pak Ustadz, betul, isinya sama mereka. Abang dompetnya aja isinya 5.000, jangan bawa-bawa banyak, nanti kawin lagi. Istri solihah, dia ingin supaya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Ibu-ibu didiklah anak-anak yang baik-baik. Saya ceramah ke Malaysia, keliling seminggu, datang ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya nak datang ke Riau. Datanglah, ahlan wa sahlan. Saya nak jumpa emak Ustaz. Apa jumpa emak saya? Dia mau jumpa emak saya.
Saya udah datang, kenapa ketemu emak saya? Sebab saya nak tengok macam mana orang yang boleh mendidik Ustadz. Pastilah emak Ustadz. Iyalah, saya tak langsung datang dari planet Mars. Singgah dulu 9 bulan 10 hari di rahim seorang ibu. Ibu-ibu di Morong Raya ngandung masih 9 bulan. Ditanya ke tak? Masih? Alhamdulillah. Di tempat lain nikah Januari, April lahir. Terus ditanya kok cepat? Ini minimalis. Disusukan selama 2 tahun dengan belayan kasih sayang, didoakan tiap malam, Rabbi habli minas sholihin, dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke kepalanya, dibacakan sholawat. Maka anak-anak ibu, padahal dia mestinya tidur pagi ini, dia nangis, dia belum mengerti ceramah, tapi kenapa dibawa? Karena ingin mendapatkan barokah-barokah. Semua anak-anak yang dibawa ini insya Allah selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT. Yang perempuan menutup aurat sampai remaja, dewasa, menikah sampai tua. Yang laki-laki menjadi pimpinan keluarga, menjaga anak istrinya. Ini sekarang banyak suami-suami nggak peduli anaknya dibawa orang. Pak Haji, tadi saya lihat anak bapak dibawa orang. Biar aja. Anak bapak kenapa dibiarin dibawa orang? Urus aja surgamu, jangan urus nerakaku. Apa ini? Islam ini adalah ajaran agama yang ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Larang. Selama kau masih punya lidah, larang. Jadi kalau ada di antara ibu masih bertanya, kamu sedang di mana nak, pulang jam berapa, jalan sama siapa, itu minyak bensin yang ku kasih kau belikan apa aja, motornya mana, kuncinya mana. Selama ibu masih mau macam mesin pompong rusak, macam mesin pesawat, macam mesin knalpot, insya Allah anak masih selamat, insya Allah. Tapi kalau ibu sudah diam aja, mama aku mau jalan sama pacar sampai pagi, silakan. Aku hamil mak, enggak apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi nampaknya ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Habis 20 menit. Khusus di sini masalah pendidikan. Didiklah anak tentang persaudaraan. Tadi kamu dapat mainan ini di mana nak? Tadi dapatnya di jalan mak. Saya bawa mobil-mobilan waktu kecil ke rumah. Punya siapa mobilnya? Dapat di jalan. Antarkan tadi ketemunya di mana, letakkan di situ lagi. Jangan bawa milik orang ke rumah. Itu melekat di kepala sampai hari ini. Pas lagi pergi acara, maaf, ada orang yang fisiknya kurang sempurna. Mata saya ngelihat terus. Kita anak kecil, nengok orang yang agak aneh, lihat terus. Langsung dibisikkan ke telinga, jangan tengok lama-lama nak. Nanti hati dia sakit. Dia hamba Allah. Boleh jadi nanti di akhirat dia lebih dulu masuk surga dari kamu nak. Dia saudaramu. Dia saudaramu. Dia saudara kita. Sampai hari ini melekat. Sampai hari ini saya kalau ketemu dengan jamaah ada kekurangan, maka langsung dalam hati saya ingat nasihat. Makanya TK nanti, SD nanti, SMP nanti, SMA nanti ada pendidikan yang pertama. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Maka disebut ibu al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama adalah ibu. Ustaz kok cerita ibu-ibu sih? Kami ini kan masih SMP, masih SMA. Kalian adalah calon ibu-ibu masa depan. Aku nggak mau jadi ibu-ibu, terus mau jadi bapak-bapak. Walaupun kamu dokter spesialis jantung koroner, walaupun kamu jadi polwan, walaupun kamu jadi tentara, kamu tetaplah ibu-ibu yang akan mengandung dan punya anak. Hanya saja caranya beda. Kalau kamu guru TK, kamu akan tanya anak kamu yang belum makan, sudah makan? Belum. Makan ya, mau tambah lagi. Anaknya suka bintang, buat telur mata sapi bentuknya bintang.
Tapi kalau kamu punya pisau, makan. Kalau nggak, aku tembak kau. Nggak ada ibu yang seperti itu. Ibu adalah yang penuh dengan kelembutan. Ibu adalah yang penuh dengan kebaikan. Ibu adalah ibu yang mendidik anak. Maka ibu-ibu inilah yang akan menyelamatkan An-Nisa, perempuan imadul bilad, tiang negeri ini. Indonesia akan tetap baik selama ibu-ibunya baik. Tapi kalau sudah ibu-ibunya error, anaknya hang. Kalau sampai ibunya kuntilanak, nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot, anaknya tuyul. Insya Allah Murung Raya akan tetap baik sampai hari kiamat karena ibunya baik-baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Persaudaraan sudah, pendidikan sudah, yang terakhir sebelah kiri. Masya Allah, tabarakallah. Di sebelah kiri ini kita ketemu dengan orang yang agak seram dikit. Mereka ini adalah laki-laki yang gagah dan perkasa. Betul? Mereka ini adalah singa. Betul? Tapi ketika pulang ke rumah jadi kucing. Bapak katanya singa, di luar Pak Ustadz, di rumah kucing. Kenapa kucing? Istri saya suka kucing peliharaan Pak Ustadz. Ada santri-santri pakai peci putih, pakai baju putih. Kenapa dia pakai baju putih? Supaya kalau kena noda cepat kelihatan, cepat dibersihkan. Saya suka pakai baju hitam. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan. 3 hari nggak ganti nggak apa-apa. Cuman kawan di sebelah pingsan. Yang pakai baju hitam jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang meninggal. Tolong agama Allah dengan apa yang kau punya. Siap? Kalau engkau seorang tentara, tolong agama Allah dengan seragammu. Kalau kau seorang PNS, tolong agama Allah dengan PNS. Saya tidak PNS Pak Ustadz. Tentara? Enggak juga Pak Ustadz. Polisi? Enggak juga Pak Ustadz. Ilmu ada? Enggak jadi Pak Ustadz. Harta? Belum lunas Pak Ustadz. Suara bagus? Seperti kambing ditarik Pak Ustadz. Tulisan kaligrafi cakarayam Pak Ustadz. Mati aja lah. Oh, tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan. Makanya sangat salah kalau ada orang mengatakan, dasar kamu anak bodoh. Anak dikatakan bodoh karena tidak ngerti matematika. Otak kirinya mungkin kurang, tapi otak kanannya, ilmu komunikasinya, ilmu sosialnya, maka jangan pernah menghukum, menjudge. Ini Ustadz cerita masa lalu, ya. Kepala saya pernah diantukkan ke tiang, ke papan tulis. Ustadz dendam? Enggak, ingat aja dikit. Jadi nggak boleh kita katakan kamu nggak punya kelebihan. Mungkin dia punya kelebihan. Saya udah lihat kawan saya ini nggak ada kelebihannya Pak Ustadz. Apapun nggak ada. Mungkin lebih warna kulitnya lebih. Berapa banyak orang datang dari Amerika, Eropa ingin berjemur ke Indonesia, ingin supaya warna kulitnya seperti warna kulit kita. Artinya apa? Warna kulitnya berlebih. Kita menyebutnya hitam. Jangan sebut hitam. Warna kulit agak berlebih. Ngapain itu bule-bule berjemur di tengah pantai kalau bukan untuk mengambil cahaya ultraviolet matahari? Jadi kalau ada orang risau dengan warna kulitnya, bandingkanlah dengan mereka. Ini sampai tiap hari minum jus bengkoang, ingin putih. Begitu enggak juga minum pemutih, meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sepelekan orang lain. Setiap kita ini punya kelebihan masing-masing. Ada di antara bapak berlebih hartanya, tolong agama Allah. Ada di antara bapak punya kekuasaan jabatan, tolong agama Allah. Ada di antara bapak yang punya kelebihan gantengnya, tolong agama Allah. Ada di antara bapak dengan kelebihan popularitasnya, terkenal dia di kampungnya, pakai untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kamu. As-salatu khairum minan naum.
Jamaah nggak ada yang datang ke masjid sholat subuh. Tapi pada suatu subuh berbeda bunyi azan. As-salatu khairum minan naum. Datang semua jamaah ke masjid. Kenapa azan subuh ini lain? Rupanya Kapolres baru. Memang Kapolres, memang Dandim, memang tentara, memang polisi, memang dan Lanut, memang dan Ramil, memang dan Lanal, angkatan laut, angkatan udara. Tapi di dalam hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik-adik pramuka, praja muda Karana, kenapa lambangnya kelapa? Karena kelapa itu adalah sesuatu buah yang satupun dari anggota tubuhnya tidak ada yang terbuang. Pucuk kelapa dipakai untuk orang nikah selama janur kuning belum terpasang, masih milik bersama. Pucuk kelapa dipakai untuk buat ketupat di hari raya. Umbut kelapa manis, saya suka sekali. Dan di beberapa daerah digulai pakai santan dengan daging. Jangan bayangkan, air liur bisa keluar. Buah kelapa semuanya dipakai. Sabut kelapa dipakai, tempurung kelapa dipakai, dibakar untuk menjadi penyaring air, isi kelapa untuk santan, masakan dari Minangkabau, rendang dengan kelapa, gulai dengan kelapa. Ada orang takut makan kelapa, kenapa? Kolesterol. Batang kelapa bisa jadi tiang, batang kelapa bisa jadi papan, akar kelapa untuk membakar, untuk menjadi bahan bakar, maka tidak ada yang hilang sedikit pun. Lidi kelapa jadi sapu lidi, kalau panjang, kalau pendek dongkrak. Kelapa adalah buah yang paling sabar. Di antara semua buah, yang paling sabar adalah kelapa. Jatuh dari atas, gedebu. Mana ada jatuh gedebu? Nggak ada. Begitu jatuh, disobek, ditarik, dikoyak sabutnya. Setelah itu dipukul kulitnya. Setelah itu diparut, diblender, diperas. Maka kalau mau mengetes anak-anak muda kita yang kelapa ini, teslah mereka. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah melalui proses yang panjang, ada di antara kita yang jadi pejabat, ada yang jadi orang kaya. Jabatan tidak lama, Pak. Ketika menjabat jadi wakil bupati, sempat membangun Islamic Center. Inilah yang akan kekal abadi. Adapun jabatan paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tidak datang KPK. KPK ada 2, satu yang nangkap bisa pulang lagi, satu nangkap nggak pulang-pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang kita tinggalkan, apa yang ditinggalkan? Dulu selama menjabat sebagai wakil bupati, apa yang kamu tinggalkan? Saya meninggalkan taman kota yang indah. Sore-sore banyak orang selfie-selfie, foto-foto. Terus tempat orang pacaran malam Ahad, malam Minggu, siap-siap mendapatkan dosa jariah sampai hari kiamat. Tapi kalau sempat membangun masjid, mengalir pahalanya. Subuh azan berkumandang, maghrib azan berkumandang, kelihatannya nggak ada toanya. Oh, ada juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan maghrib. Imamnya hafal Quran 30 juz. Diangkat imam khusus, diadakan fit and proper test, syaratnya 30 juz, sehingga anak-anak bisa belajar tahfiz Quran. Anggaran biayanya bagaimana? Sebagian ditanggung umat Islam, tapi ada anggaran belanja daerah. Pakailah tanda tangan selagi masih laku.
Maka saya amat sangat semangat tausiah ini. Kenapa? Saya lihat ada orang-orang yang punya jabatan dan masih aktif. Di beberapa tempat di masjid pengajian subuh yang hadir pensiun-pensiun. Kita semangat, dia pun semangat. Selesai acara nanya, apa yang bisa kita bangun Pak Ustadz? Bangun masjid, pesantren. Jabatan Bapak apa sekarang? Ngantar anak sekolah Pak Ustadz. Baca Yasin aja lah Pak, nunggu malaikat maut datang. Bapak-bapak yang udah pensiun jangan tersinggung. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Tolong diri dan anak keluarga, arahkan kepada kebaikan, sampaikan pengalaman-pengalaman yang baik. Itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, anak tak berguna, harta tak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, ridha, qanaah, tawakal, sabar, zikir, hilangkan dengki, hasad, busuk hati dengan membawa amal soleh. Innal insana lafi khusr. Semua rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang kurang cantik rugi 3 kali. Yang kurang cantik bisa didempul, muka putih tangan hitam. Untuk menyenangkan hati suami, suami juga senangkan hati istri. Ustadz, boleh saya panggil istri saya ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan? Boleh. Tapi yang putih bedaknya enggak apa-apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan mati. Peci kesayangan tinggal, baju kesayangan tinggal, sorban kesayangan, oleh-oleh dari Murung Raya dengan ukiran cantik indah pas bunga tinggal. Mikrofon belum ada, ustadz ninggal bawa mikrofon. Yang dibawa kekal abadi hanya amal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh. Tapi orang Islam tidak boleh egois. Yang penting saya beramal soleh, saya sudah tarawih, saya sudah i'tikaf, saya sudah khatam Quran. Belum. Sampai kau ajak saudaramu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan khawatir matahari sudah terbit agak panas, jangan khawatir. Kenapa? Pemadam sudah siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa amat sangat senang. Ini adalah akhir tausiah sejak hari Jumat pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditutup di Murung Raya. Tausiah terakhir, habis ini saya langsung ke airport dan pulang ke Pekanbaru Riau dengan rute yang saya pun bingung tak berapa kali lagi naik pesawat. Tapi kita tidak pernah berpisah. Kok nggak berpisah? Ustaz kan akan pergi. Kita akan bersama dalam doa. Doakan Abdul Somad, nggak usah panjang-panjang doanya, satu saja, matikan Abdul Somad husnul khotimah. Memang itulah yang kita inginkan. Untuk apa uang banyak kalau mati su'ul khatimah? Untuk apa ibadah banyak kalau mati tidak dalam la ilaha illallah? Kita semua mati ingin ucapan terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Simpan suara itu di handphone. Mau tidur malam itu yang didengarkan. Karena itu nanti yang terngiang waktu kita mau sakratul maut. Banyak orang pas mau sakratul maut yang terngiang di telinganya bukan subhanallah, bukan sholawat, bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah, bukan Allahu akbar. Pas mau mati yang terngiang banyak orang ketika sudah mau mati yang terngiang, what can I do? Banyak orang ketika mau mati yang terngiang, I want to break free. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau renungkan? Apa yang sering kau ucapkan? Itulah yang akan datang ketika akan sakratul maut. Sudah kusampaikan ya Allah. Mudah-mudahan semua jamaah ini mengamalkannya ya Allah. Berikan kami istiqomah iman dan Islam ya Allah. Anak-anak kami semuanya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari mulai jam 5:30 sampai jam 6:30 lewat 10, 70 menit kita bersama. Kebersamaan ini menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Orang Murung Raya bersaudara, orang Murung Raya mendidik, orang Murung Raya memperjuangkan Islam dengan jabatan, harta dan kekuasaannya. Orang Murung Raya tidak egois, dia masuk surga tidak mau sendirian. Sampai orang Murung Raya di surga, yang pertama dia tanya kepada malaikat adalah, Ustadz Somad mana? Betul? Karena mereka selalu mendoakan, ya Allah, aku kasihan dengan Ustaz Somad, badannya kurus. Dia keliling kemana-mana, masukkan dia ke surga ya Allah. Mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena pahala ceramahnya, karena mungkin hatinya riya, karena dia di depan orang banyak. Mungkin pahala ceramahnya sudah habis karena dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi dia masuk surga karena ada orang yang jauh di belakang sana, tapi hatinya tulus ikhlas. Nun yang di bawah pohon kurma. Pohon kurma apa pohon sawit? Tapi hatinya tulus ikhlas, menetes air matanya. Ya Allah, kau nangis kenapa? Haru? Enggak, dari tadi berdiri. Masukkan Ustaz Somad ke dalam surga ya Allah. Terbuka pintu-pintu langit, malaikat mengaminkan. Akhirnya kata Allah, masukkan Abdul Somad ke dalam surga karena doa orang di Murung Raya. La yudkhilal jannata ahadakum amalahu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kamu masuk surga bukan karena puasamu. Tapi jangan gara-gara ini lantas nggak puasa. Kamu masuk surga bukan karena bacaan Qur'anmu. Tapi jangan gara-gara ini lantas nggak khatam Qur'an. Lalu masuk surga kenapa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Quran minta rahmat, puasa minta rahmat, sholat minta rahmat. Rabbighfirli warhamni. Rahmat artinya apa? Kasih sayang. Semoga kita dapat rahmat Allah. Ada ibu-ibu ketika diminta rahmat Allah, dia diam aja. Pas ditanya, ibu kok nggak ucapkan amin? Aku sudah punya rahmat. Siapa? Suamiku kan Pak Rahmat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan kita punya kekuatan iman dan Islam, bersaudara karena Allah,
anak-anak kita juga punya ilmu, dan kalau punya jabatan kita menolong agama Allah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.